Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dan semua pendengar yang mengikuti siaran ini baik di YouTube maupun live streaming. Kita sudah belajar sikap hati orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen. Yang pertama kita sudah belajar tentang hati pinggir jalan. Hati pinggir jalan adalah orang yang sama sekali tidak mengalami Tuhan. Dia pergi ke gereja, dia aktif di gereja, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Benih yang ditaburkan sama sekali tidak bertumbuh. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan tentang Kristen dangkal, Kristen yang berbatu-batu, tidak mempunyai kedalaman hubungan dengan Tuhan, tidak mempunyai komitmen yang sungguh kepada Tuhan, tidak mempunyai kasih kepada Tuhan, tidak mempunyai pengandalan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kekristenan yang tumbuh di semak duri. Kekristenan yang tumbuh di semak duri telah kita pelajari banyak hal yang menyebabkan kekristenan semak duri ini tidak bertumbuh maksimal dan membuatnya tidak berbuah sama sekali. Kita sudah tahu dari pembahasan kita minggu lalu bahwa Kristen semak duri itu penuh dengan kekhawatiran tentang hidupnya, tentang makan, minum, dan pakai. Dia juga mengalami masalah tentang cinta dunia, tipu daya kekayaan. Dan yang terakhir adalah bahwa orang Kristen semak duri ini selalu ingin dipuji, dihargai, dihormati. Itu sebabnya dia butuh sekali pengakuan manusia, pengakuan orang-orang di sekitarnya. Dan itulah jebakan-jebakan atau himpitan-himpitan bagi Kristen semak duri. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita simak hari ini tentang tipe yang terakhir atau tipe yang keempat. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lukas 8:15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 hal akan saya bagi kepada jemaat Tuhan hari ini. Bagaimanakah sebenarnya sikap hati orang Kristen dengan hati yang baik? Yang pertama, sikap Kristen yang baik yang dapat berbuah pada akhirnya adalah, dari bacaan ini dikatakan mendengar firman dan mengerti. Dalam kisah ini banyak berbicara tentang sikap atau respon orang yang mendengar firman Tuhan. Kalau kita baca dan pelajari ayat ini, dia katakan di dalam ayat 23, orang yang mendengar firman dan mengerti. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan, tapi persoalannya adalah dia tidak mengerti. Apakah
untuk mengerti firman kita harus masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tidak benar. Kekristenan bukanlah masalah sekolah Alkitab atau tidak sekolah Alkitab. Tapi kekristenan adalah tentang menjadi murid Yesus. Artinya bahwa kekristenan itu adalah kesungguhan, keseriusan, komitmen untuk mengikut Yesus. Dalam pemahaman ini, mendengar firman bukan semata-mata seperti mendengar dengan kedua telinga kita, tapi mendengar ini secara spiritual. Apakah kita mendengar firman dari hati kita? Apakah kita haus kepada kebenaran Tuhan dan mau menjadi pelakunya atau tidak? Ini kita lihat di dalam Matius 13 ayat 9, kelanjutan dari pernyataan Yesus. Dia katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar di sini dikaitkan dengan kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mengerti, atau kemampuan untuk menanggap. Di dalam pasal 13 ayat 13 sampai 15 kita sudah bahas. Jadi, mengerti dalam konteks ini bukan sekadar pemahaman secara intelektual, melainkan secara spiritual. Kalau dilihat dari sisi murid-murid, secara intelektual mungkin saja mereka belum mengerti. Makanya Tuhan Yesus memberikan artinya pada ayat selanjutnya dalam ayat 18 sampai 23. Tetapi dalam ayat 11 Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti rahasia kerajaan Allah. Walaupun secara intelektual mereka belum paham, tapi secara spiritual mereka paham. Nah, inilah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Seringkali orang berpikir bahwa memahami firman Tuhan itu harus sekolah Alkitab atau harus sekolah tinggi dulu baru bisa memahami firman Tuhan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Memahami firman Tuhan itu bukan sekadar dengan intelektualitas kita, tetapi memahami firman Tuhan itu berdasarkan hati kita, respon hati kita, kesungguhan hati kita, kehausan kita kepada Tuhan untuk hidup seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Banyak orang belajar firman Tuhan hanya untuk menjadi Farisi. Banyak orang belajar firman Tuhan hanya untuk mengetahui. Banyak ahli-ahli teologi yang hanya mengetahui kebenaran-kebenaran, tetapi tidak menjamin bahwa para ahli ini memahami kebenaran firman Tuhan secara spiritual. Salah satu contoh adalah Nikodemus. Satu saat Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, bagaimana caranya saya masuk dalam kerajaan sorga? Lalu Tuhan Yesus katakan kepada dia, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu dia bertanya kembali, bagaimana bisa saya sudah tua seperti ini masuk lagi dalam rahim ibuku, lalu kemudian lahir lagi? Apa maksudnya? Jadi Nikodemus seorang yang adalah doktor teologi, ya kalau mungkin sekarang seorang yang menguasai Alkitab, tetapi sebenarnya tidak memahami secara spiritual apa maksud Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah orang Kristen, 4 orang Kristen ini, ada orang-orang tertentu yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Apabila kita adalah pengikut Yesus, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita. Mungkin saudara menjadi orang Kristen masih ada batu-batu. Itu penghalang untuk saudara bertumbuh. Dangkal pengiringan saudara, komitmen saudara, kasih saudara kepada Tuhan masih dangkal.
Masih ada yang diandalkan lebih daripada Tuhan. Tapi engkau masih punya harapan untuk menjadi Kristen yang baik. Tuhan bisa mengubahkan hidup saudara. Asal ada komitmen. Karena benih memang sudah ada. Kebenaran sudah ada. Benih ilahi sudah ada. Cuma membiarkan batu-batu menguasai hatinya. Ada kebencian, ada dendam, sakit hati, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa mengubah hidupnya sehingga tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Tumbuh tapi kerdil. Tapi kalau terus-menerus dibiarkan seperti itu, dengan sendirinya akan mati. Orang berkata layu sebelum berkembang. Orang seperti ini akan mudah murtad. Begitu juga dengan orang Kristen semak duri. Selalu ada harapan. Semak duri harus disingkirkan. Saya tidak tahu seperti apa kekristenan saudara saat ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita agar semak duri dalam kekristenanmu disingkirkan segera. Kekhawatiranmu terhadap hidup tentang makan, minum, pakai dan masa depanmu harus disingkirkan. Itu berarti Anda tidak mempercayai Tuhan. Tipu daya kekayaan, ingin menjadi seperti orang lain, ingin dihargai seperti orang lain, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diakui. Itu semua tipu daya keduniawian yang menghimpit kebenaran dalam dirimu. Tapi puji Tuhan, benih itu ada. Ambil keputusan, singkirkan semak-semak duri tersebut agar engkau bisa tumbuh dengan maksimal. Berbeda dengan tanah hati pinggir jalan, memang sama sekali tidak bertumbuh. Mereka yang hatinya tuli tidak akan mampu mendengar dan memahami secara spiritual. Sekalipun kebenaran disampaikan berkali-kali dengan berbagai cara, baik bimbingan pribadi, baik pengajaran-pengajaran, maupun khotbah-khotbah, renungan-renungan, itu tidak mengubah. Tidak ada hasil yang signifikan. Mengapa? Karena hatinya tidak serius menghidupi kebenaran. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan kebenaran ini kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Pada prinsipnya mereka memang tidak mau mendengar dan mengerti dengan benar. Kegagalan mereka dalam memahami perumpamaan yang sederhana itu membuktikan bahwa rohani mereka sebenarnya sangat-sangat jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah memampukan kita untuk memahami secara spiritual. Jika saudara menerima ini dari Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Allah di dalam Matius 13 ayat 11. Itu adalah anugerah Allah. Hargai. Sikapi dengan positif. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita dengar firman dengan sungguh, dengan sikap hati. Ada haus, ada lapar, ada kerinduan untuk berubah, kerinduan untuk mengikut Yesus. Dan yang kedua, mendengar, memahami, dan menyimpan firman dalam hati yang baik. Dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Banyak orang mendengar firman dengan 3 tingkatan. Yang pertama, mendengar sepintas lalu, tidak serius karena tidak punya itikat baik untuk menjadi pengikut Yesus. Hanya ikut-ikutan. Yang kedua, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kurang jelas memahami, setengah memahami, karena terlalu banyak yang mengganggu hati dan pikirannya. Saya teringat pertama kali berjumpa dengan Yesus, saya mengalami apa yang disebut perjumpaan ilahi. Dan apa yang terjadi? Saya sungguh-sungguh serius. Apa yang saya lakukan? Saya terus-menerus membaca firman Tuhan.
bolak-balik membaca firman Tuhan. Setiap membaca firman Tuhan, hati saya dilimpahi dengan syukur, dengan sukacita, sampai air mata saya mengalir. Luar biasa. Kebenaran ini menguasai hati dan pikiran saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sangat baik. Apapun yang saya buat bagi Engkau tidak mampu membayar kasih-Mu kepada saya. Dan begitu luar biasanya kebenaran ini dalam hidup saya. Dan sejak itu saya cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus melakukan apa yang saya anggap baik. Walaupun jatuh bangun. Tapi hal yang luar biasa adalah Tuhan menuntun sampai hari ini berdasarkan anugerahnya, sehingga bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengar firman Tuhan, golongan yang ketiga adalah orang yang mendengar firman Allah, sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus, sungguh-sungguh mau menghidupi kebenaran, dan sungguh-sungguh mau berbuah bagi Allah. Jadi pada prinsipnya terletak pada sampai di mana keseriusan kita untuk mengikut Yesus. Menghadapi dunia dalam berbagai situasi, menyenangkan tidak menyenangkan, kita melihat akan semakin teruji siapa yang mengerti dan tidak mengerti firman. Siapa yang sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus atau tidak pengikut Yesus. Satu hal, yaitu orang Kristen pinggir jalan itu akan tersingkir dengan mudah. Yang akan tersingkir kemudian adalah Kristen dangkal. Dan yang terakhir akan tersingkir adalah Kristen semak duri. Pengikut sejati Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah harus memiliki modal dasar yang kokoh mengikut Yesus. Apa itu? Seperti saya sampaikan tadi, harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui kelahiran kembali. Dari pengalaman spiritual inilah akan terbangun sebuah kekristenan yang bertumbuh. Walaupun dalam perjalanan iman bisa saja dihambat oleh batu, dihimpit oleh semak duri. Namun jika yang punya itikat baik untuk sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus yang berhasil, dia harus membuat rekomitmen mengiring Yesus dan menyingkirkan semua yang harus disingkirkan. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya saudara harus menyingkirkan apa yang harus disingkirkan dalam hidup saudara, membersihkan apa yang harus dibersihkan dalam hidup saudara. Perubahan mendasar dimulai dari hati, bukan hanya dalam batas-batas pikiran intelektualitas, atau bukan hanya sebatas euforia perasaan. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia mengekspresikan kekristenannya dengan perasaan, itu sudah rohani. Padahal sebenarnya bukan itu. Pengertian kepada firman Tuhan, pemahaman kepada firman Tuhan, itulah yang terpenting daripada sekedar perasaan. Banyak orang mendengar orang menangis, dia ikut menangis. Banyak orang bersorak-sorai, dia ikut juga bersorak-sorai. Dipengaruhi oleh suasana, euforia perasaan. Kalau musiknya mantap, wah sorak-sorai. Kalau tidak mantap, tidak ada sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang menyimpan firman Tuhan di hati yang baik. Oleh anugerah Tuhan, karena iman kepadanya, kita mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Dan karena itu kita dapat memahami rahasia kerajaan Allah, dan juga dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa memahami firman Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami kelahiran baru. Engkau tidak bisa mengalami pengalaman spiritual dengan setiap kebenaran yang disampaikan kepadamu jika engkau tidak punya
pengalaman kelahiran baru di dalam Kristus itu hanya mengisi otakmu, tetapi tidak mengubahkan hidupmu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan pula kita harus mengembangkan sikap atau respon yang benar terhadap firman Tuhan. Mulailah jadi pelaku. Itu respon yang benar. Saya senang sekali melakukan sesuatu dengan tangan saya. Kalau saya tidak tahu, saya akan mencari di Google, Mbah Google. Saya akan cari di YouTube, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya. Dan saya melakukannya. Kalau saya mengerti prinsipnya, saya bisa melakukannya. Kenapa saya mau melakukannya? Karena saya senang melakukannya. Kenapa saya senang melakukannya? Karena hati saya bersuka cita untuk melakukan sesuatu. Nah Bapak ibu saudara, ketika engkau memahami firman Tuhan, untuk apa engkau pahami firman Tuhan? Kalau bukan untuk dilakukan. Orang yang mau melakukan firman Tuhan akan mencari tahu bagaimana cara melakukan firman Tuhan. Dia akan belajar firman Tuhan. Dia akan belajar kepada gurunya yaitu Yesus Kristus. Dia akan bertanya kepada gembalanya sebagai gembala yang baik. Dia menuntun kita ke air yang tenang, memberingkan di rumput hijau. Dia berikan rohnya untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau memang kita punya itikat baik hati untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada upaya. Bagaimana caranya? Saya mau pasang stop kontak paralel. Bagaimana caranya? Saya lihat di YouTube. Setelah saya dilihat YouTube, saya lakukan. Bisa. Ada amin saudara? Saudara mau berbuah? Saudara mau berbuah? Cari tahu bagaimana caranya. Kalau hati saudara serius, sungguh-sungguh, pasti di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Banyak orang berkata susah. Apanya susah? Tidak ada yang susah. Kalau kita mau. Yang terakhir, sikap hati Kristen yang baik adalah memahami, menyimpan, dan melakukan firman. Kita harus menjaga dan mempersiapkan hati kita untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya mengerti, memahami, menyimpan, mengingat firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Yakobus 1 ayat 22 katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita harus menjadi pendengar firman Tuhan dan berusaha. Gagal 1 kali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi. Gagal 3 kali, coba lagi. Amin. Jangan menyerah. Jangan bilang susah. Jangan bilang tidak mungkin. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, karena dituntun oleh Roh Kudus, kita pasti akan berbuah lebat bagi kemuliaan Allah. Amin. Yang terakhir, yang keempat, memahami, menyimpan, dan melakukan firman, akhirnya berbuah lebat. Kembali saya baca Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, atau Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak ibu saudara, simpan. Bagaimana kita menyimpan firman Tuhan? Perenungan, kontemplasi. Apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Adakah petunjuk Tuhan bagi saya untuk saya harus lakukan? Apakah ada koreksi dari firman Tuhan hari ini untuk saya? Adakah perintah Tuhan yang harus saya lakukan? Adakah hal-hal dalam hidup saya yang harus saya tinggalkan?
Itu harus terus-menerus menjadi perenungan kita di hadapan Tuhan. Ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, saya mulai membaca dan kemudian berdoa, lalu mulai merenungkan. Saya mulai ketik. Ketika saya mengetik, inspirasi Tuhan berikan, arahan-arahan Tuhan berikan, tuntunan-tuntunan Tuhan berikan, lalu kemudian saya bagikan kepada orang lain. Itulah cara menyimpan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Maka akibatnya adalah kita akan menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Tanah yang gembur, tanah yang baik akan membuat tanaman itu berakar dengan baik. Kalau dia berakar dengan baik, dia dengan sendirinya akan mencari tempat air, sumber air. Makanya kalau saudara mau gali sumur, saudara harus lihat tanda yang pertama saudara untuk menemukan di mana ada air yang banyak adalah pohon. Kalau pohon di situ subur, sekalipun kemarau panjang, gali daerah itu, pasti ada mata air di sana. Bapak Ibu, ketika saudara tertanam di tepi aliran air, hidup saudara akan tumbuh subur. Amin. Dan pada waktunya pasti berbuah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, hijau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kekristenanmu berhasil, berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Amin. Itulah rancangan Tuhan bagi orang Kristen. Ada haleluya. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Orang selalu berpikir 2 kali lipat, 10 kali lipat. Tetapi Tuhan Yesus katakan 30, 60, 100. Hei, yang membatasi Tuhan hanya engkau, imanmu, pikiranmu, perasaanmu. Jadi bangunlah sebuah keyakinan, terobos segala ketidakmungkinan dalam hidupmu. Mungkinkah benih yang kecil akan menghasilkan buah yang banyak, yang besar, menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak? Tidak ada yang bisa berpikir seperti itu pada awalnya. Amin. Tapi ketika dia berada terkubur di dalam tanah, tanah itu tanah yang gembur, ada waktunya dia tumbuh. Amin. Secara alamiah. Jadi bangunlah imanmu seperti ini. Pastikan engkau tertanam dengan baik. Ya, Mazmur 92. Saya mengakhiri firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan memberkati saudara. Jadilah orang Kristen dengan hati yang baik, maka pada waktunya engkau akan menghasilkan buah yang banyak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di sorga buat kebenaran firman Tuhan. Bimbing hati kami untuk mendengar firman-Mu dan mengerti. Biar kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tetapi menyimpan
dalam memori kami, di dalam hati nurani kami. Perbendarahan hati kami yang terbaik. Dan kami melakukannya. Ajar kami Tuhan bagaimana kami berada di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Terus menerus bertumbuh, terus menerus berakar, terus menerus menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Bahwa kami Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau ada di antara kekasih kami belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, belum pernah mengalami kelahiran baru, tolong mereka, taruh di hati mereka roh haus dan lapar akan Tuhan. Buka hati mereka, tunjukkan, nyatakan hati kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka mengenal Engkau, memahami Engkau, dan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan melawat kami, sehingga karya pengorbanan Kristus di kayu salib terus menginspirasi hidup kami, terus memotivasi hidup kami untuk melayani Engkau, mengiring Engkau, dan berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin.